Ya, kita sudah di kebun Bapak Wianto bersama beliaunya langsung. Kita tanya-tanya langsung gimana sistemnya yang dipakai dan lain-lain. Tadi kan saya sudah dikit-dikit bilang, nah ini lebih jelasnya ke yang punya langsung. Ini sistem yang dipakai sistem apa Pak ini? Nah, kita gunakan sistem NFT mas. NFT ya Pak? Iya. Ini pakai pipa ya Pak ini ya? Dia pakai pipa PVC kralon. Ukuran berapa ini Pak? Ini kita gunakan yang ukuran 3D mas. 3D ya? 3D. Ya. Tadi di sana ada yang talang, di sini ada pipa. Ini gimana ceritanya ini Pak? Benar mas. Ya, memang awalnya kita menggunakan pipa karena menurut saya lebih simpel, tinggal bolongin saja dalam pembuatannya. Karena ini kita bikin sendiri mas. Jadi ya lebih simpelnya dulu. Nah, lalu kemudian berikutnya kita menggunakan yang talang. Kenapa? Karena menggunakan talang menurut saya lebih mudah dalam kita membersihkan. Dalam perawatan ya Pak? Iya, perawatannya lebih mudah menurut saya. Dari segi hasil bagusan yang pipa atau yang talang Pak? Kalau hasil sih ya relatif sih mas, hampir sama. Tapi Hampir cuma sama. menurut saya juga ada bedanya sedikit sih. Tapi ya tidak menutup kemungkinan yang lain lebih bagus yang pipa atau talang, nggak tahu. Menurut saya juga ada bedanya sih. Menurut saya lebih bagus talang ya Pak ya? Talang dalam pembersihan. Karena soal cuma untuk jenis tanaman yang lainnya mungkin agak berbeda juga karena kita nanamnya banyak yang selada. Menurut saya kalau selada kita lebih menggunakan talang. Kalau yang sawi-sawian kita gunakan pipa. Ini memanfaatkan tempat juga sih. Seperti itu mas. Kalau di sini. Gitu. Kalau ini Pak, ini kan ada yang pakai atap, enggak pakai atap ini Pak. Nah itu pakai atap itu gimana ceritanya itu? Gitu mas. Ya kita awalnya sih kita bikin tanpa atap ya, tanpa atap. Sana ada atapnya. Nah mungkin belum ada modalnya. Kalau mau sih kita kasih atap sebenarnya sih semua, karena kalau atap ketika waktu hujan lebat itu tanaman bisa ada yang rusak mas. Daun-daunnya ini bisa pecah-pecah kayak gitu ya? Jadi kita panennya jadi terganggu ya Pak? Macam itu, pertumbuhannya juga terganggu. Ketika ada atapnya ya karena air hujan aman, lebih aman seperti itu. Jadi sebenarnya kita mau gunakan atap semua sih kalau pas hujan. Kalau enggak sih gini juga nggak masalah. Jadi kita lebih hemat di modalnya. Gitu mas. Tapi dari segi hasil yang bagus yang pakai atap atau tidak Pak? Masih relatif sih mas menurut saya. Jadi semua bagus sebenarnya ketika nggak ada kendala semacam kena hujan gitu. Itu. Ini kebetulan juga masih kemarau ya Pak ya? Jadi ya hasilnya bagus ya? Semua masih menghasilkan sih mas. Gitu. Jadi saya lebih ke pembersihannya sih menurut saya. Tapi untuk lebih detail ke sana saya belum sampai meneliti sampai lebih jauh mas. Ini untuk tandon Pak. Iya. Tandon ini sepertinya satu ya Pak ya? Cuma satu ya ini ya? Segini banyaknya cuma satu ya? Di sana juga satu? Benar, satu tandon mas. Jadi kita kasih di situ itu masih ya seadanya sebisanya mas. Dulu kita tahu bikin seperti itu ya. Tapi seadanya pun udah lumayan ya teman-teman semuanya ya. Jadi keterbatasan nggak gimana ya? Nggak menghalangi. Yang penting semangat. Kita lihat yang kebun sana ya Pak ya. Baik, silakan mas. Ini sudah ke kebun yang dua. Sebenarnya masih satu pekarangan sih, tapi terpisah dengan yang sana. Ini juga satu ya Pak ya? Tandon satu tandonnya. Ini untuk berapa
instalasi nih Pak? Ini kurang lebih ada 11 Mas. 11. 11 instalasi. 11 instalasi. Iya. Cuma 1 tandon. Pompanya Tandon. 2 ya Pak ya? Kita pakai 2 pompa Mas. Ya. Ada kendala enggak Pak? Satu dengan sistem 1 tandon seperti ini. Ya sebenarnya sih ini sementara belum ada kendala sih Mas. Belum ada kendala. Ya menurut saya udah ya lancar saja Lancar sih. saja ya? Iya. Lebih praktis malah. Lebih menurut enak saya. ya, Pak, ya? Nah, kemarin Untuk- menggunakan beberapa jadi lebih simpel kalau kita mau ngecek. Oh, dulu pernah sebelum 1 tandon dulu pernah pakai tandon kecil-kecil banyak gitu. Iya kecil pakai ember pakai drum kecil. Oh, jadi satu instalasi 1 tandon Jadi, gitu Pak. Iya kita harus ngecek setiap Oh, iya sih. tandon. Jadi menurut saya lebih praktis ini Ya, malah. ya, bisa dibayangkan kalau segini banyaknya tandonnya satu-satu tiap hari ngecek ya juga ya. Ya, ya. Iya di repotnya ini lebih mudah kalau gunakan 1 tandon. Ya, ya, ya. Untuk nutrisi Pak, ini bicara tentang nutrisi ini. Berapa ppm ini Pak? Pakai ini Pak? Kita gunakan ppm kecepatan 600 sampai 900 biasa Mas kisaran itu. Oh, kisaran 900-an ya Pak Ya, ya? 900-an. Ini sama ya Pak ya. Jadi untuk peremajaan, Iya. pembenihan dewasa semua sama ya Pak? Iya, semua saya kasih itu. Pakai nutrisi apa Pak ini Pak? Kalau boleh tahu sih. Dari channel para mudita. Oh, para mudita ya? Iya. Pak Andrew. Untuk 1 tandon ya. Jadi bisa nanam semua jenis tanaman, semua umur tanaman jadi 1 tandon. Ini kan Pak, saya lihat kan daerahnya kan gimana ya? Agak gersang gitu ya Pak ya maksudnya. Ya, Ini tentang air ada kendala Pak? Enggak Pak? Ya, masih ada kendala cuma kita kebetulan ada program apa itu? Pamsimas. Pamsimas. Ya, Ya, ya. itu bisa mengaliri meskipun musim kemarau Mas. Oh, masih bisa ya Pak Jadi, ya? alhamdulillah kemarin ya biasanya sih kering. Untuk Oh. tanaman biasa mungkin ya kita susah nyiraminya karena berhidroponik ini lebih hemat air. Oh, lebih Jadi efisien ya, Pak, ya? Meskipun kondisi kering kita masih bisa Penggunaan nutrisi penggunaan air terukur ya Pak ya soalnya Pak ya. Iya. Dan Dan tidak lebih banyak sedikit sih daripada hari biasa, cuma kita masih hemat lah Mas. Masih hemat daripada yang konvensional. Oh iya. Jauh malah. Iya, Ya, ya. itu Mas. Jadi teman-teman yaitu salah satu keunggulan dari hidroponik, air yang digunakan bisa lebih hemat daripada konvensional. Soalnya itu tadi terukur semua, air tidak terbuang sia-sia semua ke tanaman semua. Kalaupun habis hilang jadi ke tanaman lagi. Terakhir nih Pak, alamatnya mana ini Pak? Oh, Biar iya. teman-teman nanti kalau ingin belajar atau yang membutuhkan sayur segar bisa langsung ke sini. Nah, baik untuk teman-teman yang ingin apa ya belajar atau bersama-sama belajar ya, ini kita juga masih Ya. baru nyubi ya. Ya, ya. Bisa datang ke sini ataupun butuh sayur-sayur segar, sayuran segar bisa datang ke hidroponik Zakia Farm yang beralamat di Banaran RT 2 RW 8 Desa Pundung Rejo, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah Mas. Oh iya. Masih Indonesia. Ya, ya. Ya, terima kasih Pak waktunya. Iya. Sama-sama. Nah, itu saja video untuk kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat dan bisa jadi referensi untuk teman-teman yang baru mau mulai hidroponik. Terima kasih, jumpa lagi di next video. Salam talang belah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.